warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mahasiswa Ibu hari ini? Masih semangat? Ya, sebelum kita mulai, kita lanjutkan. Hendaklah kita breaking terlebih dahulu ya. Kalau bilang tepuk semangat, semangat. Saya? Oke. Tepuk semangat. Iya, baik. Jadi sebelum kita lanjutkan materi kita, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu kepada saudari Hildan. Silahkan pimpin doanya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan sholihan. Jadi sebelumnya kita absen dulu ya. Berapa orang yang hadir hari ini, Jihan? Yang hadir hari ini, Jihan? 13 orang, Bu. 13 orang. Itu hadir semua? Iya, Bu. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar psikologi perkembangan anak usia dini, ya, mata kuliah psikologi perkembangan anak usia dini. Di sini tujuan pembelajaran psikologi perkembangan anak usia dini, mahasiswa mampu memahami konsep tahapan psikologi perkembangan anak usia dini dengan landasan ketakwaan dan sikap religius. Di sini ada pengertian psikologi perkembangan anak usia dini, yaitu adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan fisik, emosional, dan perilaku anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Nah, di sini ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang tahu apa itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Angkat tangannya. Ya, silakan Saudara Dewi. Baik, di sini saya akan menjawab tentang apa itu pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu ialah proses bertambahnya ukuran seperti tinggi badan, berat badan, volume, dan jumlah sel pada makhluk hidup, Bu. Oke, baik sekali. Tepuk tangan dulu. Baik sekali. Itulah pertumbuhan. Pasangannya apa? Perkembangan. Iya, perkembangan. Ada pertumbuhan, ada perkembangan. Siapa yang bisa menjawab apa itu perkembangan? Oke, Kakak. Ya, jadi perkembangan itu adalah proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Oke, baik sekali. Ya. Iya. Jadi di sini ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau dikatakan pertumbuhan, kata dasarnya berarti tumbuh, ya. Jadi apa yang tumbuh dari dalam diri kita ini? Fisiknya, ya, bertambah berat kita, bertambah tinggi kita, bertambah lingkar kepala kita sesuai dengan tingkat usianya. Jadi di sini dia bisa diukur, ya, skala kuantitatif, yaitu menggunakan meteran, kan? Yang kedua itu menggunakan timbangan berat badan. Nah, jadi sedangkan perkembangan atau kembang. Jadi apa yang bertambah di sini? Yang bertambah di sini adalah tingkat kedewasaannya, kemudian tingkat kematangannya, tingkat pengetahuannya, ya. Semakin tinggi usianya, semakin tinggilah tingkat kematangannya, ya kan? Makanya beda antara usia anak 3 tahun, tingkat kematangan itu pasti berbeda dengan usia yang 6 tahun, ya. Jadi kalau perkembangan ini tidak bisa diukur karena bersifat kualitatif. Ya, kita lanjut. Di sini ada tahapan perkembangan anak usia dini. Dimulai dari usia 0 sampai 12 bulan. Di situ ada fisik motorik. Jadi kalau fisik motorik terbagi dua, ada motorik kasar dan motorik halus. Jadi kalau dia di usia 0 sampai 12 bulan, mulai belajar mengontrol tubuh, seperti mulai mengangkat kepala, duduk, merangkak, ya kan? Itulah motorik kasarnya. Sedangkan motorik halusnya bisa memegang mainan, ya. Kemudian kognitif, daya tangkap seseorang. Jadi di sini mempelajari lingkungan sekitar menggunakan panca indera. Jadi anak bayi ini pasti mengenal wajah ibunya, ya kan? Yang ketiga itu bahasa. Bahasa itu apa? Percakapannya, ya kan? Jadi anak bayi itu mampu merespon suara, ya, baru mengoceh.
ya kan? Baru mulai mengamati kata, mengenali kata-kata pertama. Misalnya ucapan mama, papa, itulah yang diucapkan kan. Kemudian ada lagi sosial emosional. Anak-anak dia mulai tersenyum. Begitu ada tidak enak di dalam hatinya, pasti dia mengungkapkan dengan cara menangis. Ya. Kemudian ada lagi nilai agama dan moral. Jadi mendengarkan doa yang diucapkan oleh orang tuanya. Itulah 0 sampai 12 bulan. Kemudian tahapan perkembangan anak usia dini usia 1 sampai 3 tahun. Dari fisik motorik semakin aktif bergerak, mulai terampil ya menggunakan tangan seperti sudah bisa berjalan, berlari, ya, habis itu memegang benda, ya, seperti bisa memegang benda Lego atau plastikin atau balok lain sejenisnya, ya. Kemudian kognitif, di sini anak mulai bisa membedakan bentuk dan warna, ya, sesuai dengan usianya tadi itu ada warna misalnya merah, hijau dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bahasa, di sini kosakata, rangkai kalimat sederhana. Jadi yang tadinya kalau anak usia 3 tahun kosakatanya itu kan makin banyak, ya kan? Misalnya mama makan, mama minum, mama jajan, sudah nambah dia kosakatanya sesuai dengan usianya. Kemudian sosial emosional, pasien mulai bermain dengan temannya. Jadi di sini anak usia 3 tahun ini kan dia mulai mengenal interaksi sama temannya. Kalau dia lagi senang, dia mengungkapkan kesenangannya. Tetapi kalau misalnya dia lagi sedih, pasti dia mengungkapkan kesedihannya, ya kan? Nah, itulah sosial emosional. Kemudian nilai agama dan moral. Di sini anak mulai meniru gerakan berdoa dengan baik. Jadi pada saat orang tuanya itu sholat, pasti dia kan mengikuti di samping gerakan-gerakan orang tuanya tadi. Kemudian orang tuanya berdoa, pasti dia mengangkat tangannya untuk mengikuti berdoa, ya kan? Itulah anak meniru. Jadi kalau perbuatan kita baik, pasti anak itu kan ikut baik. Tetapi kalau misalnya perbuatan kita dari awal aja kita sudah kasar, pasti dia di dalam pikirannya itu sudahlah kasar, gitu kan? Lanjut. Sampai di usia 3 tahun tadi ada yang udah paham? Sudah paham? Paham ya. Baik, kita lanjut di tahap perkembangan usia 5 sampai 6 tahun. Di fisik motorik, di sini koordinasi fisiknya jauh lebih baik. Jadi di usia TK ini kan anak-anak cenderung apa? Bisa memainkan bola, berlari, ya kan? Baru apalagi melompat, memanjat. Makanya di TK itu ada kita kasih permainan kan prosotan, ayunan, bola dunia. Itulah untuk mengasah fisik motorik pada anak, ya. Kemudian kognitif, mampu memecahkan masalah sederhana. Di sini anak-anak sudah bisa mengungkapkan atau mengucapkan berhitung dari 0 sampai 20 misalnya. Atau bisa menyebutkan huruf A sampai Z. Bahkan bisa ada lagi sudah bisa membaca, ada yang sudah bisa menulis, ya, berhitung sesuai dengan pemikirannya. Selanjutnya, di sini ada bahasa. Percakapan sudah sangat lancar, ya. Dari tadi 1 kata, 2 kata, 3 kata, sekarang sudah membentuk kalimat, ya kan? Nah, misalnya adik mau pergi ke sana, mau beli mainan. Nah, jadi pemberangkatannya itu sudahlah banyak, ya kan? Itulah bahasanya. Kemudian sosial emosional, lebih mandiri dalam mengurus diri sendiri. Misalnya pada saat dia bermain, dia sudah bisa memasukkan mainannya. Baru kalau dia mau makan, sudah bisa makan sendiri. Ketika ada ke kamar mandi, dia sudah bisa kamar mandi sendiri dan menggunakan air bisa menggunakan air dengan baik, ya, untuk mencuci. Kemudian sosial nilai agama dan moral. Di sini anak-anak mampu melakukan gerakan ibadah, mengucapkan doa. Jadi di anak TK ini biasanya sudah bisa mengucapkan doa harian, ya, kemudian surat-surat pendek, sudah bisa azan, iqomah, praktek berwudu, dan sudah mengenal adanya ciptaan Allah. Jadi di sini kita harapkan jadilah anak yang bermoral dan berbudi pekerti, ya kan? Itulah tahapan perkembangan anak usia dini 5 sampai 6 tahun. Jadi di sini apakah sudah paham? Iya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, apa Devi? Baik, izin saya akan bertanya, Bu. Jadi mengapa kegiatan bermain itu dianggap sangat penting bagi perkembangan anak usia dini? Oke, baik, silakan duduk.
Jadi dengan adanya bermain, belajar sambil bermain, ini kan meningkatkan kreativitas pada peserta didik. Jadi begitu dia mau mengekspresikan dirinya dalam mendongeng, dia sudah bisa mendongeng misalnya. Pada saat dia ingin mau menari, dia sudah bisa menari. Ya, pada saat dia ingin bernyanyi, dia bernyanyi. Gitu. Jadi jangan buat anak itu kaku. Apalagi kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Anak dituntut diberikan kebebasan dalam artian yang positif, ya kan? Makanya di sini itulah manfaatnya bermain sambil belajar yang diterapkan di anak didik. Gitu, Devi. Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan membuat diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok terdiri dari 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok akan Ibu berikan soal dan kalian menjawab. Setelah kalian jawab, langsung dipresentasikan tiap-tiap kelompoknya. Baik, silahkan. Baik, telah selesai waktunya diskusi. Sekarang kelompok yang mana yang akan mempresentasikan dulu? Oke, Ibu. Kelompok berapa kakak? Kelompok 3, Bu. Ya, silahkan kakak, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ini memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan metode apa yang dilakukan guru terhadap anak yang mengalami lambat dalam berbicara atau speech. Nah, menurut pendapat kami dari kelompok 3, guru harus memberikan stimulasi bahasa yang konsisten, menggunakan huruf vokal yang jelas dengan metode interaktif seperti bernyanyi, tebak-tebakan, dan membaca buku cerita, serta menghindari koreksi langsung yang membuat anak tertekan. Guru harus menjalani kerjasama yang erat dengan orang tua untuk membantu perkembangan anak secara menyeluruh. Itu buat saya diskusikan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya kelompok berapa kakak? Oke, kelompok berapa kakak? Iya, silakan kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di mana soalnya sebutkan 3 faktor utama dari faktor internal dan eksternal yang paling mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Bagaimana dampaknya jika salah satu faktor ini tidak terpenuhi dengan baik. Nah, faktor internalnya seperti genetik, kesehatan, dan bawaan lahir. Terus faktor eksternalnya seperti nutrisi, pola asuh, dan lingkungan sosial. Jadi Bu, menurut pendapat kami dari kelompok 1, jika salah satu faktor tidak terpenuhi dengan baik, maka dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal. Hal ini beresiko menyebabkan gangguan fisik, hambatan kognitif, masalah emosional, dan kesulitan bersosialisasi yang berdampak jangka panjang seperti stunting, gangguan konsentrasi, tidak percaya diri, serta kurangnya interaksi dengan teman sebayanya. Gitu Bu. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon maaf. Oke, baik. Ya. Sekarang kelompok di tengah, kelompok terakhir, kelompok 2. Silakan. Baik, saya Hendra Ariza, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai bagaimana penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Nah, jadi menurut pendapat kami dari kelompok 2, penggunaan gadget secara berlebihan pada anak usia dini dapat menghambat tumbuh kembang anak secara drastis, meliputi resiko keterlambatan bicara, berkurangnya kemampuan bersosialisasi dan berempati, dan kecanduan yang memicu tangguh, hingga terganggunya kualitas tidur dan postur tubuh akibat kurang bergerak. Jadi itu Bu, jawaban dari kelompok 2. Oke, baik sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, bagus-bagus ya jawabannya ya. Oke, berarti sudah paham dengan materi yang dijelaskan hari ini? Insyaallah. Baik, kita lanjut. Sekarang Ibu akan menyimpulkan terkait materi hari ini tentang psikologi perkembangan anak usia dini, ya. Jadi merupakan suatu ilmu yang mempelajari perubahan fisik, sosial, bahasa serta kognitif dari anak usia 0 sampai 6 tahun. Dia akan memberikan tugas ya untuk minggu depan dikumpulkan minggu depan. Jadi tugasnya itu bersifat individu. Pertanyaannya, jelaskan ciri-ciri anak yang berkembang dengan baik dan tidak berkembang dengan baik, sesuai dengan tingkat perkembangannya. Jadi itulah yang kalian kerjakan, bisa dikumpulkan minggu depan di pertemuan berikutnya.
Ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Ya, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.